Hari ini firman Tuhan, ya, saya beri judul menjadi orang yang benar, yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang ingin jadi orang yang diberkati Tuhan? Ya, maka kita harus menjadi orang benar. Kita baca dulu langsung saja Mazmur 34 ayat yang ke-15, ya. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama. Kalau sudah ada tolong ditayangkan. Iya, kita baca saja Mazmur 34 ayat 15, ya. Baca sama-sama 1 2 3. Mata Tuhan tertuju kepada dan ini ayat sangat powerful, saudara. Ulang sekali lagi. Mata Tuhan tertuju kepada dan telinganya. Dari ayat ini kita tahu bersama Tuhan itu ternyata punya mata, punya telinga. Amin. Sama, manusia juga punya mata, punya telinga. Tapi kadang manusia telinga sama matanya tidak dipakai. Makanya orang sering kali, matamu di mana? Tapi di sini tidak ada, amin. Tapi Tuhan punya mata, punya telinga. Dan yang pasti kalau Tuhan punya mata, punya telinga, itu pasti mata dan telinga Tuhan itu berfungsi baik. Nah, ayat ini berkata, saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kita mau nggak mata Tuhan tertuju sama kita? Mau banget, saudara, ya. Wah, Tuhan melihat, Tuhan tertuju. Bahkan kita mau nggak telinga Tuhan ya tertuju kepada teriakan kita ketika kita meminta tolong? Itu kan tujuan kita mengikut Tuhan. Kita rindu supaya matanya, telinganya itu tertuju kepada kita. Ayat ini berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tolong digarisbawahi, ternyata mata dan telinga Tuhan tidak tertuju kepada semua orang di dalam hal dia menolong. Hanya kepada orang-orang tertentu. Makanya banyak yang bertanya, Bu, saya kok lihat dia tuh ya kalau berdoa dijawab loh. Bergumul kok dijawab, punya masalah kok dijawab. Saya ini kok enggak. Saya selalu berkata, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Waktu saudara bikin dosa, saudara minta ampun, diampuni Tuhan. Karena kasih itu tidak ada syaratnya. Tapi untuk mengalami berkat Tuhan dan janji Tuhan itu ada syaratnya. Selalu di dalam Alkitab itu ada syarat. Nah, hari ini dikatakan mata Tuhan tertuju, sayangnya tidak ditulis kepada semua orang Kristen. Enggak, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Karena banyak yang menyebut dirinya Kristen tetapi ternyata hidupnya tidak benar. Nah, hari ini kita mau belajar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya dulu, siapa yang mau jadi orang benar? Semua mau. Kenapa? Karena ada janji Tuhan buat orang benar. Ada penyertaan Tuhan buat orang benar. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Bahkan telinga Tuhan terarah kepada teriakan orang-orang benar. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat 15 kita akan baca. Ini ya syarat menjadi orang-orang benar di sini ada, kita akan baca. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Iya. Kita baca bersama 1 2 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dikatakan di sana orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Bagaimana menjadi orang yang benar, saudara? Ya tentunya ya tidak serta-merta jadi Kristen langsung benar. Enggak, makanya Yesus bilang bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan
sorga. Jadi tidak semua orang Kristen itu akan masuk sorga. Tolong digarisbawahi, ada syarat saudara, kita harus menjadi orang benar. Di sana dikatakan orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Kita akan belajar bersama tentang kenapa Alkitab berkata pohon korma. Saudara, pohon korma ini sebuah pohon yang luar biasa, makanya sampai Alkitab mencatat, ya, tidak ditulis di Alkitab pohon manggaku ini, tidak ada, atau bertunas seperti pohon langsat, tidak ada. Kenapa pohon korma? Ada apa dengan korma, saudara? Saudara sudah pernah makan buah korma? Sudah ya. Di Palu ada pohon korma? Ada, Pak Yo tanam hidup. Ya Pak Yo ya. Hidup, tapi di Indonesia juga banyak yang tanam tidak bisa berbuah. Di Indonesia banyak yang tanam pohon korma tapi nggak bisa berbuah. Sama dengan zaitun. Ya, minyak zaitun ditanam di Indonesia. Teman saya sekeliling pekarangan hotelnya semua pohon zaitun sampai gede-gede tapi nggak bisa berbuah. Jadi memang ini pohon pilihan. Dia nggak sembarang bisa. Kenapa pohon korma itu saudara diambil sebagai contoh di dalam Alkitab? Orang benar bertunas seperti pohon kurma. Karena untuk menjadi orang benar itu ada proses. Kenapa ada proses? Saudara, kita ini dibesarkan di dalam keluarga kita puluhan tahun. Waktu kita dibesarkan dalam keluarga, iya kalau mama papa kita sudah bertobat dari kecil dan benar berakar dalam firman. Kalau enggak, ada begitu banyak doktrin yang masuk di kepala kita dari kecil, diisi oleh teman, sahabat, orang tua, lingkungan. Dan itu semua kan bukan firman. Dulu kita berpikir kalau orang bikin jahat sama kita, kita balas 7 kali lebih jahat. Dulu kan, sekarang semua sudah tidak kan? Atau masih ada? Udah enggak kan saudara? Kita sudah berubah ya. Maunya saudara itu apa? Yang sudah berubah siapa? Halo, ada orang di sini? Ya, dulu kita sebelum bertobat kan kita kalau orang bikin jahat kita balas lebih jahat. Orang cerita kita jahat, kita cerita dia lebih jahat. Itu dulu. Amin. Atau masih ada yang sekarang kayak begitu? Ya. Wih. Banyak ya? Banyak. Perlu dibaptis ulang ini. Buka kolam baptisan. Orang rendam 20 menit. Mungkin dulu waktu dibaptis belum kena bibirnya. Belum kena air. Jadi direndam 20 menit supaya dibuka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Memang masih banyak. Nah makanya kita sekarang mau belajar. Saudara, kalau kita beribadah dengar firman, bilang Tuhan buka mata hatiku supaya aku mengerti, supaya aku berubah. Karena berkat Tuhan itu hanya mengikuti orang benar. Masa kita mau hidup gini-gini terus saudara? Ada perubahan dong di dalam hidup kita. Kenapa pohon korma tercatat di dalam Alkitab saudara? Tentu pohon ini unik dan harus kita contohi. Yang pertama, pohon korma ini pohon pilihan. Dia ditanam di satu daerah dan keadaan yang tidak mudah. Di tanah yang kering, berbatu, di padang gurun. Hanya orang-orang yang berani hidup dan melewati padang gurun yang akan menjadi orang pilihan Tuhan. Kenapa hanya sedikit orang yang bisa dipilih Tuhan dan diberkati Tuhan? Karena tidak semua orang Kristen mau melewati padang gurun. Amin. Kita semua pengennya enak, pengennya semua serba instan, pengennya semua serba Tuhan tolong. Ada masalah hari ini, pengennya besok dijawab Tuhan. Manusia semua pengen berada di tempat yang nyaman, tidak dipungkiri. Tetapi kenapa pohon kurma menjadi unik? Ini adalah salah satu pohon yang bisa hidup di tempat yang tidak semestinya.
Kalau kita tanam tanaman atau pohon atau apapun, kita jaga supaya kadar air di tanahnya itu selalu cukup supaya dia tidak mati. Beda dengan pohon kurma. Pohon kurma tidak hidup seperti kebanyakan tanaman lain yang dengan enak bisa hidup di suasana yang nyaman. Kalau saudara cuma jadi orang Kristen yang mau tinggal dalam keadaan yang nyaman, maaf, kayaknya engkau tidak bisa menjadi orang benar. Karena orang benar itu harus bertunas seperti pohon kurma. Nomor satu, tanah di tempat di mana pohon kurma itu tumbuh, itu udah beda dulu. Makanya saya selalu berkata, kalau Anda mau melihat kemuliaan Tuhan, maka saudara harus diproses, dianiaya, ditekan. Yang belum dianiaya saya doakan supaya teraniaya. Yang belum ditekan saya doakan supaya ditekan hari-hari ini. Amin. Cuma itu pilihan engkau bisa menjadi orang benar di tempat yang tidak nyaman, karena di sanalah Tuhan membentuk hidup kita. Nggak semua orang itu mau, saudara, ada di tempat yang tidak nyaman. Sepanjang umur pengiringan saya ikut Tuhan, kayaknya saya selalu berada di tempat yang tidak nyaman. Rasanya udah mulai enak, akhirnya begini lagi. Mulai enak, begini lagi. Sudah menikah di Solo, punya rumah, sudah beli rumah, anak-anak sudah sekolah. Tiba-tiba Tuhan bilang, tinggalkan kota Solo. Saya sampai bilang, Tuhan, sampai kapan sih Tuhan tuh lihat saya ini hidup nyaman? Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau nyaman di Solo, ya kamu gini-gini terus. Mau gak melangkah ke satu tempat yang gersang, yang kamu gak tahu bagaimana? Makanya kalau orang cuma cerita, dengan adanya YouTube ini saya mendengar banyak, itu Debbie Basir pendeta dari mana? Nggak jelas. Karena mereka tidak melihat ketika saya diproses Tuhan. Mereka cuma lihat ketika Tuhan mengorbitkan saya. Mereka tidak ada di dalam hidup saya. Yang tahu persis di sini Kak Angki sama Kak Feni ini. Dulu saya waktu keluar dari rumah tahun 96 saya ke kota Palu. Ya saya kos di Una-Una. Ini juga Pak Yo saksi. Ya tapi bukan saksi bisu ya Pak. Yang lucu Pak Yo ini lucu saudara. Waktu saya diundang pertama kali di sini. Jadi ceritanya ya, pertama ibu lihat saya pelayanan di Jakarta ya Bu, di gereja WTC, di gerejanya Pak Wiryo saya khotbah. Lalu Ibu Iren bilang, coba cari tahu, hubungi itu Ibu Debbie Basjir. Terus Ivon ngomong, itu sepupu saya Bu. Oh ya udah coba undang ke sini katanya. Ya biar jadi pembicara di Palu. Saya cerita sama suami saya, nanti kita ke Palu ini, itu kita diundang, ya ini Pak Yo ini. Dulu saya manggilnya dia Kak Yo. Dulu saya pelayanan bareng, masih pakai gitar keliling-keliling saudara. Nih Pak Yo ini, jangan lihat Pak Yo yang sekarang, sudah makmur, perutnya agak maju. Dulu kurus, ya kurus, orang bagaimana gak kurus, uang gak ada, pelayanan keliling bawa-bawa gitar kita dulu. Terus saya bilang sama suami saya, nanti kita ketemu, tapi sekarang Kak Yo ini diberkati sama istrinya. Oh iya, saya datang saudara. Ya diajak langsung kan nginep di rumah. Terus Pak Yo ngajak kita makan. Ayo kita makan mie pangsit. Waktu saya ingat loh Pak. Cerita ngobrol. Terus Pak Yo itu tanya gini. Loh Bu Debbie kok banyak orang Palu yang kenal sama ibu ya? Terus saya bilang oh iya Pak. Terus Pak Yo sebutin nama-nama kita dulu yang pelayanan, Yanti, Lili, itu kok kenal sama ibu semua. Terus Pak Yo bilang gini, dulu juga ada teman pelayanan kita di sini namanya juga Debbie. Dia itu juga diusir dari keluarganya. Tapi kayaknya dia sekarang di mana ya? Di Makassar atau Kalimantan gitu. Terus saya itu ngomong, Kak Yo, baru Pak Yo sadar. Kak Yo itu saya. Terus baru kaget, hah? Iya, kenapa sekarang udah gendut? Sangat tidak enak saudara. Ya, kok sudah gendut? Dulu kan kurus. Ya masa saya kurus terus yo? Dulu kurus, orang makan di kos-kosan aja.
Iya kalau ada makanan. Sampai dulu harus puasa saudara. Jadi setiap hari puasa doa di Yayasan Hosana sama Kak Angki sama Kak Feni lumayan bisa buka puasa, makan sore di situ gratis. Ya Kak Angki ya, terima kasih loh Kak Angki. Saya itu melihat bagaimana ya Tuhan itu membentuk. Habis doa di Yayasan Hosana, balik ke kos-kosan di Una-Una ya Kak waktu itu ya, di Una-Una saudara. Saya berdoa satu kali di situ, nangis, Tuhan apa kehendak-Mu buat hidup saya ini, saya tidak tahu mau kemana. Tuhan ngomong, satu saat bangsa-bangsa akan menanti pengajaran-Mu, pulau-pulau akan menanti pengajaran-Mu. Saya buka mata di jalan Una-Una. Bangsa mana yang menanti? Pulau mana yang menanti? Pulau Una-Una, Pulau Sulawesi, iyo. Pulau Kalimantan. Bangsa-bangsa apa? Secara manusia saudara, coba. Apa yang kita mau lihat? Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dengan hidupku? Ketika saya memilih Yesus, saya malah masuk di dalam tekanan, persoalan, masalah. Gak enak. Saya dibawa ke tempat bertumbuh di tanah yang gersang. Gak ada air rasanya saudara. Aduh benar-benar gak ada uang di tangan. Aduh ya berat saudara. Tetapi hanya orang-orang yang mau berada di tanah yang tidak lazim, di tanah yang gersang itu, mereka akan jadi pohon pilihan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, kenapa? Firman Tuhan itu gak pernah salah. Firman Tuhan tuh gak pernah salah. Akhirnya saudara, dulu saya berpikir saya mau sekolah Alkitab, tapi mau sekolah Alkitab di mana? Lalu waktu itu ada Kak Ronald saudara di Yayasan Hosana itu, dia datang dari Manado ya, waktu itu kayaknya bantu pelayanan di sini. Dia kan STH, saya bilang Kak, saya ini kan baru pertama mau jadi Kristen, saya masih banyak belajar. Kak Ronald, kita mau belajar Alkitab. Jadi Kak Ronald bikin aja di sini kayak kursus atau sekolah Alkitab supaya kita ini belajar kayak di sekolah Alkitab. Walaupun nggak dapat titel nggak apa-apa, yang penting kita belajar. Terus Kak Ronald bilang, oke, kalau gitu nanti minggu depan kita mulai ya. Saya bilang oke, kita mulai. Semangat saya saudara. Begitu besoknya udah mau mulai, saya bilang Kak Ronald, berarti besok kita jadi mulai ya. Dia bilang tunggu dulu Debbie, ada yang saya mau sampaikan sama kau. Apa? Jadi saya tuh kemarin berdoa. Saya berdoa Tuhan, saya ini mau bawa anak-anak ini untuk mengenal Engkau lewat belajar Alkitab. Tapi tadi malam tuh saya mimpi, Debbie. Mimpi apa Kak? Debbie, mimpi apa Kak? Kita ini semua Yayasan Hosana, dia bilang kita jalan di pinggir sungai. Ya, Kak Ronald paling depan, terus saya di belakangnya Kak Ronald. Kita mau cari ada air, sumber air, mata air ini nih dari mana, karena air itu jernih. Dia bilang kan itu bicara tentang firman air. Berarti benar Tuhan teguhkan ini kita mau belajar firman. Tapi kita jalan, dia bilang naik gunung lembah, begitu dapat sumber mata airnya, saya menoleh ke belakang. Semua anak-anak Yayasan Hosana ada, tapi Debbie hilang. Saya kaget loh saudara, waduh, saya tersesat di mana Kak? Kenapa Kak Ronald tidak cari saya? Terus saya di mana? Takut saya, dia bilang. Kamu tahu nggak? Waktu saya cari kamu, kan kamu yang menggebu-gebu banget mau belajar firman. Waktu saya cari kamu, Tuhan tuh ngomong begini, khusus Debbie, kamu nggak usah ngajari dia, aku sendiri yang akan mengajarinya. Saya takut saudara, waktu itu saudara amin, yes. Saya nih yang jadi takut. Aduh Kak Ronald, masa sampai kayak gitu? Iya, Tuhan ngomong, Tuhan yang akan mengajarimu. Waduh, kalau Tuhan yang mengajari ini bagaimana? Dari situ akhirnya saya masuk dalam proses demi proses saudara. Dibawa di tanah yang kering dan gersang. Kalau saudara mau jadi orang benar, jangan selalu suka keadaan yang nyaman. Kalau engkau hari ini sedang tidak nyaman, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Amin. Asal saudara hidup benar loh, jangan cari-cari masalah loh. Ya lain cerita kalau saudara cari masalah lalu gak nyaman, ya itu urusanmu sendiri. Tapi kalau saudara lagi di dalam keadaan yang tidak nyaman, puji Tuhan, tangkap sesuatu yang dari Tuhan hari-hari ini.
Kalau saudara yang hari ini lagi nyaman, saya doakan supaya tidak nyaman.